Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Tabi pun, tabi oi. Nama saya Ustriwanto, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9, SD Negeri 20 Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kegiatan ini tentang sebuah refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah 1. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, budi pekerti atau waktu atau karakter. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Kemudian, yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak serta didik. Dari sini kita perlu tahu apa itu pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah sebuah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Artinya, daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin karakter, pikiran, atau intelek, dan tumbuh anak. Sedang proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Artinya, pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan. Ki Hajar Dewantoro menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, pendidikan harus mampu mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai, sehingga proses belajar dapat berjalan efektif dan menyenangkan. Guru harus menjadi teladan bagi para muridnya, memberi inspirasi dan membantu mereka menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantoro juga harus menghargai keunikan dan perbedaan setiap individu peserta murid. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, seringkali pembelajaran di kelas berpusat pada guru, sedang siswa hanya menjadi tokoh pendengar. Kemudian pembelajaran kurang variatif, sehingga siswa menunggu materi dan bukan penyelesaian materi. Oleh sebab itu, ketuntasan materi, nilai-nilai kognitif lebih dipentingkan dari ketuntasan nilai pemahaman siswa. Selain itu, guru lebih fokus hanya pada siswa yang memiliki kompetensi, sehingga keadilan kurang dirasa siswa. Saya sering mewajibkan anak hafalan materi, mengerjakan PR, sehingga menjadi rutinitas anak di rumah. Dengan kegiatan saya tersebut, saya sering menjadi bosan dalam mengajar karena siswa banyak yang kurang paham dan sering saya lihat bermain sendiri dalam proses pembelajaran. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih kurang sempurna, yaitu berpihak pada anak. Sehingga saya melakukan perubahan pola belajar dengan cara sebagai berikut, yaitu saya mencoba membuka mindset baru dengan model pembelajaran diferensiasi. Di model pembelajaran diferensiasi ini, saya banyak menemukan pengalaman pembelajaran.
Salah satunya pembelajaran berpusat pada murid. Guru sebagai fasilitator dan bukan penentu dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Kemudian pembelajaran tanpa sekat, artinya siswa belajar dengan berbagai cara berdasarkan minat dan bakatnya, sehingga belajar menjadi menyenangkan. Di sini saya bisa melakukan berbagai inovasi pembelajaran yang aktif, kreatif, namun tetap menjunjung nilai-nilai budi pekerti murid. Dalam proses pembelajaran tersebut, saya masih bisa memberikan penilaian, baik itu penilaian afektif, penilaian kognitif, maupun penilaian psikomotorik pada saat anak melakukan unjuk kerja. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, banyak dampak positif yang saya dapatkan, yakni pembelajaran yang saya lakukan bisa secara menyeluruh, artinya bisa mengawasi saat pembelajaran, bisa dengan menilai dengan berbagai cara. Sehingga saya simpulkan bahwa dampak positif terhadap murid dari pembelajaran diferensiasi adalah: 1. Murid bebas berekspresi. Yang kedua, murid bebas mengemukakan pendapat. Dan ketiga, murid bisa berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa adanya sebuah sekat dari seorang guru. Terus, langkah selanjutnya yang dapat segera saya terapkan pembelajaran di kelas saya antara lain adalah pembelajaran yang interaktif dan inovatif yang berpusat pada murid, bukan study center atau berpusat pada guru. Yang kedua, saya melakukan model pembelajaran abad 21 yang mengintegrasikan STEAM, tepat, penilaian berbasis HOT, terus yang berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dalam kelompok, dan berwawasan profil pelajar Pancasila. Setelah saya melakukan perubahan, dari sini jelas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram, tinta yang tergores di dalamnya. Setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Tidak semua murid memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Juga, guru bukanlah sumber utama atau satu-satunya tentang pembelajaran. Dan saya bersyukur dengan perubahan pembelajaran ini saya bisa melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Dan sekarang yuk kita ikuti beberapa cuplikan kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran diferensiasi yang saya gabungkan dengan pembelajaran abad 21. Demikianlah tugas modul saya 1.1 A.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Terima kasih atas menonton video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dari saya, dari SD Negeri 20 Waiserdam.